Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu semangat ya belajarnya. Ibu Mila kembali menemani kalian belajar di rumah di TV Tabalong dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kalian kembali untuk rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah beraktivitas. Dan jika ada hal yang mengharuskan kalian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, agar mendapatkan ilmu yang berkah dan dimudahkan dalam pemahaman, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada materi sebelumnya membahas tentang jenis-jenis bacaan. Tentu masih ingat apa saja jenis-jenis bacaan? Iya, jenis-jenis bacaan ada koran, buku cerita, komik, majalah, buku pelajaran atau buku ilmu pengetahuan, dan banyak lagi jenisnya. Sekarang kita akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian mampu menunjukkan gambar posisi cahaya yang benar saat membaca dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mendemonstrasikan pencahayaan yang baik saat membaca dengan disiplin. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya dengan tepat. Yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi dengan tertib. Yang kelima, kalian mampu menemukan kata-kata panjang ataupun pendek dengan percaya diri. Dan yang terakhir, yang keenam, kalian mampu melengkapi bilangan berdasarkan pola tertentu dengan benar. Materi pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, gambar posisi cahaya yang benar saat membaca. Yang kedua, pencahayaan yang baik saat membaca. Ketiga, pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau lainnya dengan tepat. Yang keempat, kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi. Yang kelima, kata-kata panjang ataupun pendek dalam sebuah cerita. Yang keenam, melengkapi bilangan berdasarkan pola tertentu. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, siapkan buku dan alat tulis kalian, dan Ibu harap kalian bisa meminta orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah untuk menemani kalian belajar agar memudahkan kalian lebih memahami materi dan membuat anak-anak Ibu semangat belajarnya. Sekarang, ayo kita membaca. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Jadi anak-anak, jika kalian akan melakukan aktivitas membaca, maka kalian pun harus melakukan hal yang sama, yaitu posisikan tubuh kalian dengan baik. Punggungnya yang tegak, bukunya diletakkan di atas meja.
sehingga pandangan mata tidak terlalu dekat. Sekarang bacalah dengan suara yang nyaring ya, bagian-bagian buku berikut ini. Lakukan berulang-ulang. B, U, K, U. Dibaca buku. Selanjutnya J, U, D, U, L. Dibaca judul. Kata berikutnya, huruf yang pertama G, lalu huruf berikutnya A, M, B, A, R. Dibaca gambar. Selanjutnya ada huruf S, A, M, P, U, dan L. Dibaca sampul. L, E, M, B, A, R. Dibaca lembar. Ada huruf P, huruf E, N, U, L, I, dan S. Dibaca penulis. Dan yang terakhir, kita lihat lagi ada huruf H, A, L, A, M, A, dan yang terakhir ada huruf N. Dibaca halaman. Nah, anak-anak, itulah tadi bagian-bagian dari buku. Kalian harus bacanya secara berulang-ulang agar keterampilan membaca kalian menjadi lebih baik lagi. Tadi ada buku, judul, gambar, sampul, kata lembar, penulis, dan yang terakhir tadi kita baca kata halaman. Nah, sekarang anak-anak amati gambar berikut ini. Tentukan bagian-bagian buku pada gambar ini ya. Coba kalian perhatikan. Nah, ini ada buku, sebuah buku. Terus tadi ada bagian apa lagi? Judul. Kalau ini judul bukunya, judul bacaannya apa? Di sini matematika. Berikutnya di sini ada bagian lagi. Ini apa ya bagian buku tadi yang sudah kita sebutkan? Gambar. Ini adalah bagian buku yang berupa gambar. Selanjutnya adalah yang ini adalah halaman buku. Anak-anak, kalian nanti coba tentukan bagian-bagian buku yang kalian miliki di rumah ya. Anak-anak, buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat? Kalian perhatikan ya, kalian amati gambar-gambar ini.
Di sini diceritakan Udin dan Edo suatu hari berjanji akan bertemu untuk membaca sebuah buku di bawah sebuah pohon. Udin bersepeda menuju tempat yang sudah dijanjikan. Sambil menunggu kedatangan Edo, Udin membuka dan membaca bukunya. Tidak lama kemudian, Edo datang dengan membawa sepedanya dan bergabung bersama Udin membaca di bawah sebuah pohon. Beberapa lama kemudian, karena waktu sudah menjelang sore, akhirnya Udin dan Edo memutuskan untuk kembali pulang ke rumah dan mereka berjanji untuk bertemu lagi keesokan harinya. Mereka mengucapkan salam perpisahan. "Sampai jumpa besok ya," kata Udin. Nah, anak-anak, coba kalian bantu Udin menyusun gambar mana yang menjadi urutan 1, gambar mana yang menjadi urutan yang kedua, dan gambar mana yang menjadi urutan ketiga dan keempat. Kalian boleh bertanya kepada orang tua, kakak, atau anggota keluarga lain yang saat ini menemani kalian menonton tayangan ini. Dan sambil menunggu kalian bertanya, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, masih semangat kan belajarnya? Anak-anak, sebelumnya kalian membantu Udin menyusun gambar sesuai dengan yang ibu ceritakan tadi. Bagaimana urutannya? Ayo sama-sama kalian bandingkan jawaban kalian. Urutan yang pertama tadi adalah yang ini. Yang pertama gambar Udin bersepeda menuju tempat yang dijanjikan tadi, yang bersama Edo. Yang kedua, sambil menunggu Edo datang, Udin membuka bukunya. Yang ketiga, gambar yang mana ya? Iya, yang ini. Gambar Edo datang untuk bergabung bersama Udin membaca buku. Dan yang terakhir, mereka setelah sekian lama membaca buku, mereka berpisah dan mengucapkan sampai jumpa ya. Nah, itu tadi urutan gambar yang sesuai dari cerita. Sekarang ayo berlatih. Beni mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Kalian perhatikan ya. Lingkari pola yang sesuai dengan contoh yang ada di sebelah kiri. Di sini dilihat ada barisan buku. Ada buku tulis, ada 2 buku tulis, ada buku pelajarannya 2 buah, dan di sini ada buku cerita 1. Nah, kira-kira gambar sebelah kanan ini yang sama polanya dengan gambar yang sebelah kiri ini apa ya? Di sini kalau yang di atas barisan bukunya 2 buku tulis, 2 buku pelajaran, dan 1 buku cerita. Yang di tengah ada 2 buku cerita, 2 buku tulis, dan 1 buku pelajaran. Yang di bawah ada buku pelajaran, 2 buku cerita, dan 2 buku tulis. Yang mana yang sama? Iya, yang ini ya yang sama, yang bagian atas. 2 buku tulis, 2 buku pelajaran, dan 1 buku cerita. Ayo kita coba lagi ya. Sekarang ada barisan buku lagi. 1 buku pelajaran, 2 buku cerita, 2 buku tulis. Nah, sekarang kita bandingkan ke sebelah kanannya. Di atas ada
2 buku pelajaran, 2 buku tulis, dan 1 buku cerita. Barisan yang tengah ada 2 buku cerita, 2 buku tulis, dan 1 buku pelajaran. Barisan yang di bawah ada 1 buku pelajaran, 2 buku cerita, dan 2 buku tulis. Yang mana ya yang sama polanya? Dilihat lagi. Iya, yang barisan buku yang di bawah. Sekarang kita coba lagi ya. Di sini ada sebelah kiri ada 2 buku cerita, 1 buku tulis, dan 2 buku pelajaran. Nah, sebelah kanan bagian atas ada 2 buku pelajaran, 1 buku tulis, dan 2 buku cerita. Barisan yang tengah ada 2 buku cerita, 1 buku tulis, dan 2 buku pelajaran. Barisan buku yang di bawah ada 2 buku tulis, 1 buku cerita, dan 2 buku pelajaran. Yang mana ya yang sama polanya? Barisan buku sebelah kiri maupun sebelah kanan? Iya, barisan buku yang di tengah. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Sekarang hitunglah jumlah suku kata kata-kata berikut ya. Di sini ada buku. Ada berapa jumlah suku katanya? Kita hitung ya. Bu 1, ku 2. Jadi ada 2 jumlah suku kata. Kata berikutnya ada kata babu. Ba 1, bu 2. Berapa jumlahnya suku katanya? Iya, 2. Jadi kita tuliskan 2. Sekarang kata sekolah. Sekolah. Se-1, ko-2, lah-3. Jadi ada 3 suku kata. Berikutnya ada kata sebelah. Juga sama ya dengan kata sekolah tadi, ada 3 suku kata. Se-1, be-2, lah-3. Berikutnya ada kata pelajar, pelajaran. Di sini ibu memisahkan suku katanya ada pe, la, jar, dan an. Ini adalah akhiran an, bukan dari katanya. Jadi dipisahnya di pelajaran, bukan pelajaran ya anak-anak. Nah, ada berapa suku katanya dari kata pelajaran? Iya, ada 4. Pe 1, la 2, jar 3, an 4. Nah, sekarang kalau kata berikutnya pelataran. Ada berapa ya suku katanya? Iya, ada 4. Pe 1, la 2, tar 3, dan an 4. Nah, itu tadi cara menghitung jumlah suku kata. Kalian bisa menghitung jumlahnya berdasarkan cara membacanya ya. Kata-kata ada yang pendek, yaitu kata yang terdiri dari 2 suku kata. Dan ada juga yang panjang, yaitu kata yang terdiri dari 3 suku kata, 4 suku kata, atau bahkan lebih. Anak-anak, kata-kata tadi ada yang memiliki bunyi yang hampir sama loh. Coba dilihat. Buku, baku. Sekolah, sebelah. Pelajaran, pelataran. Nah, mirip sekali bukan cara membacanya?
Siti membaca buku cerita. Buku ceritanya yang dibaca Siti berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Ayo kita baca sama-sama. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, anak-anak, jika kalian malas membaca, maka kalian juga akan mengalami nasib yang sama. Kalian nantinya akan bisa tersesat karena tidak bisa membaca petunjuk jalan. Nah, oleh sebab itu, kalian rajin-rajinlah belajar membaca ya, supaya kalian menjadi pandai dan menjadi mahir dalam hal membaca. Kalian ingat-ingat ya cerita yang kita baca tadi yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Nanti di akhir pelajaran ada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan cerita tadi. Siti senang membaca cerita Si Putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata tadi diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Kalian perhatikan tabel berikut ya. Di sini ada kata-kata burung, sekolah, membaca, sabar, bermain, dan belajar. Kata burung memiliki banyak suku kata, ada 2. Bu 1, rung 2. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama dengan kata burung adalah di sini ibu contohnya kurung. Kalian boleh ganti dengan kata lain yang bunyinya hampir sama juga ya. Kata yang kedua, ibu contohkan di sini sekolah, banyak suku katanya ada 3. Se 1, ko 2, lah 3. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama, ibu contohkan sebelah. Ya. Berikutnya ibu contohkan lagi ya, membaca. Banyak suku kata dari kata membaca ada 3. Mem 1, ba 2, ca 3. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama dengan kata membaca, ibu contohkan di sini adalah membawa. Boleh kalian ganti dengan kata yang hampir sama yang lainnya. Nah, kalian tuliskan dan lengkapi tabel ini ya. Di sini ada yang ibu kosongi, ada kata sabar, ada berapa banyak suku katanya. Dan kata lain dengan bunyi yang hampir sama dengan kata sabar. Berikutnya ada kata bermain dan kata belajar. Kalian tuliskan ya di buku tulis kalian. Sambil menunggu kalian melengkapi tabel tersebut, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, Ibu Mila balik lagi. Masih semangat belajarnya kan? Sekarang kalian amati pelajaran berikutnya. Anak-anak membaca harus dilakukan setiap hari. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar berikut ini ya. Kalian lingkari pola yang kalian temukan. Di gambar ini ada barisan pola bola. Ada bola kecil, bola sedang, dan bola yang besar. Itulah yang dinamakan pola ya anak-anak. Jadi pola adalah sesuatu urutan gambar yang memang sama dengan urutan gambar berikutnya. Tadi bola kecil, sedang, besar.
kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, dan besar. Sekarang gambar kedua, kalian perhatikan di sini ada gambar barisan tabung. Yang pertama tabungnya berwarna biru, kedua merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, dan kuning. Jadi polanya adalah tabung biru, tabung merah, dan tabung kuning. Dan yang terakhir ada barisan gambar buku, pensil, buku, pensil, tumpukan buku, pensil, tumpukan buku lagi, baru pensil. Ya, ini polanya. Jadi ada buku dan pensil. Dari gambar ini, apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan pola tadi? Ya, ada pola dengan perbedaan ukuran. Seperti barisan bola tadi ya, ada bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Ada pola dengan perbedaan warna. Tadi seperti barisan tabung. Tabung biru, tabung merah, dan tabung kuning. Dan yang ketiga ada pola dengan perbedaan jenis benda. Tadi ada buku dan pensil. Nah, anak-anak, kalian coba berlatih melengkapi pola berikut ini. Di sini ada gambar barisan bola. Bola kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Kira-kira ini gambar apa ya? Iya, ini ada gambar bola kecil. Terus di sini ada barisan tabung berwarna biru, merah, kuning, biru. Di sini gambar apa ya seharusnya? Iya, tabung berwarna merah. Habis merah, tabungnya warna apa lagi di sini untuk mengisi yang kosong? Ya, tabung berwarna kuning. Sekarang di sini ada yang ketiga, barisan buku dan pensil. Masih ingat kan? Buku, pensil, buku, pensil. Berarti di sini gambar buku, pensil, buku, dan pensil. Sekarang hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Kemudian tuliskan sesuai dengan jumlah bendanya. Nah, coba hitung ada berapa bola kecil dari barisan gambar ini. Ya, ada 3. 1, 2, dan di sini tadi seharusnya ada bola kecil yang kita isi tadi ya. 3. Sekarang tabung berwarna biru. Ada berapa ya? Iya, ada 3 juga. 1, 2, dan 3. Sekarang pensilnya ada berapa ya? Ada 4. Iya, di sini ada pensil satunya lagi ya. 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya, ayo berlatih menyelesaikan soal pola. Di sini ada barisan bola tenis atau bola kasti. Ada 1 bola tenis, 2 bola, 3 bola, ada 1 lagi bola, 2 bola, dan 3 bola. Barisan yang kedua di sini ada gambar barisan pelampung. Ada 3 pelampung, 1 pelampung, dan 2 pelampung. Kira-kira yang kosong ini ada berapa pelampung ya anak-anak? Ada, iya, sama polanya. 3, 1, 2, 3. Berarti di sini 1 baru, iya, 2. Sekarang ada barisan pensil. Kita urutkan lagi ya polanya. 3, 2. Apa ya kira-kira di ujung ini? Di sini berarti sama dengan pola yang pertama. Ada berapa pensil? Nah, berarti yang ini berarti sama dengan yang terakhir. Ada 1. Terus kita isi ini berarti 3, 2, 1. Urutannya ya. Berikutnya ada barisan buku tulis. 0, 2, 1, 3, titik, 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 titik. Berapa ya? Iya, di sini ada 3 buku, 2 buku, 1 buku, 3 buku, 2 buku, dan 1 buku. Kalau kita tuliskan bilangannya seperti ini.
urutannya. Gambar yang pertama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Barisan yang kedua 3, 1, 2 polanya. 3, 1, 2. Nah, yang baris ketiga barisan pensil. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nah, barisan yang terakhir ya. Ada 3, 2, 1. 3, 2, 1. Urutannya, polanya ya. Nah, anak-anak, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Kalian ingat kembali cerita yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Seperti ibu bilang sebelumnya, kalian tugasnya menjawab pertanyaan dari cerita tersebut. Kalian catat dan jawab nanti di buku tugas kalian ya. Tugas kalian di rumah adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang menjadi guru di hutan? Yang kedua, siapa yang tidak mau belajar membaca? Yang ketiga, mengapa si putih tersesat? Nah, kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua, kakak, atau anggota keluarga lain yang saat ini menemani kamu menonton tayangan ini. Nah, anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kalian belajar tentang yang pertama, posisi cahaya yang benar saat membaca. Yang kedua, pencahayaan yang baik saat membaca. Yang ketiga, pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerakan, atau lainnya dengan tepat. Yang keempat, kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi. Kelima, kata-kata panjang ataupun pendek dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang melengkapi bilangan berdasarkan pola tertentu. Sekarang mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selalu semangat belajar dan selalu menaati protokol kesehatan. Ibu pamit dulu, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat melakukan aktivitas yang bermanfaat di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.